Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan penambalan pada bagian-bagian mobil. Ini mobil Avanza tahun 2013. Ini juga kita yang selalu nanganin kalau ada paket. Ini bagian bumper ya. Bumper ini udah kita epoksi. Kemarin. Kalau kita sempat nanti dulu. Setelah kita epoksi kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Baru kita amplas dengan menggunakan grid 400 dan grid 1000. Ini bumper depan sama bumper belakang dan ada sedikit ini. Nah, kita amplas dulu bagian-bagian yang akan kita diko. Kalau 400 itu digunakan untuk yang bagian-bagian epoksi, sedangkan grid 1000 kita gunakan untuk bagian-bagian yang tidak kena epoksi. Ini grid 400. Nah, karena tidak ada grid 1000 kita menggunakan grid 1200. Nah, ini kita amplas dulu. Mengenai pengamplasan mungkin rekan-rekan sudah mengerti tata cara pengamplasan. Mungkin ada sebagian rekan-rekan yang bertanya kenapa kita menggunakan grid 400. Karena kalau kita menggunakan grid 1200 hasilnya akan lebih maksimal. Ini dikarenakan epoksi yang kita gunakan, karena kemarin harinya mendung, itu epoksi yang kita gunakan itu cukup kental. Nah, ini penampakan setelah kita lakukan pengamplasan. Kemudian bagian-bagian yang akan kita dikio itu usahakan kita bersihkan, jangan sampai ada noda-noda sedikit tertinggal, nanti akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Ini kita, karena harinya cukup mendung, ini kita di dalam pengerjaannya sangat-sangat berhati-hati. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat tata urutan pengerjaannya. Kalau cat kita menggunakan cat bakar jenis steel bus. Ini cukup kental. Kita oplos kemarin. Itu campurannya 1:2. Jadi 1 cat 2 sinar. Ini kita buang. Nah, kemudian ini kita aduk yang rata. Kita aduk sampai benar-benar kecampur. Di dalam pencampuran ini kita melihat dulu tingkat kentalan cat. Ini masih cukup kental, mungkin kalau untuk cat jenis stainless ini bisa sampai 1/3, jadi sangat kental catnya. Sedangkan thinner kita menggunakan thinner A-Super, karena hari yang cukup dingin, jadi kita menggunakan thinner yang cukup efektif. Nah, ini sudah cukup tingkat kekentalannya buat dam supply. Usahakan tingkat kebersihan pada media itu sangat terjaga, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dulu langkah awalnya kita embuni dulu di bagian-bagian yang kena epoksi. Nah, untuk bagian awal tahap pertama itu kita cat bagian-bagian yang terkena epoksi. Ini cukup dengan kita jangan tebal, kita seperti ini aja. Terus yang tidak kena epoksi kita biarkan aja dulu. Ini yang harus diperhatikan itu jangan tebal, cuma tipis-tipis saja dulu. Kita step by step. Cukup. Nah, ini penampakan setelah kita lakukan pemoksian banyak ketinggalan. Ini kita epoksi pada bagian-bagian yang kita dasar dulu, kita epoksi. Nah, ini penampakannya. Nah, setelah ini kita keringkan dulu, karena harinya seperti ini kita keringkan dulu kurang lebih 30 menit. Nah, setelah itu baru kita gunakan, kita cat secara merata. Ada bagian-bagian yang diperlukan. Nah, ini ada bagian yang di sini tadi sudah kita siram. Kita sepit dulu.
ini masih ada sedikit. Nanti baru kita lakukan pengecatan secara merata. Ini juga dan nggak kelihatan lagi. Kita diamkan selama 30 menit untuk menghindari terjadinya pengangkatan, karena yang kedua ini kita cat secara menyeluruh sehingga tidak terjadi pembelangan pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan untuk varnish itu kita pakai menggunakan perbandingan 1:3. Sedangkan untuk hardinar ini sekitar 0, ya kita rasa-rasanya. Kalau untuk hardinar kita rasa-rasa, kalau kita rasa cukup, cuman jangan terlalu sedikit, jadi perbandingannya sekitar 10% dari 0,5% dari jumlah varnish yang kita gunakan. Untuk thinner kita tetap menggunakan thinner super, perbandingannya 1:3. Nah, ini kita aduk. Setelah kita aduk, kita diamkan dulu sambil kita mengadakan pengecatan bagian yang lain.